Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika kita sudah mengerti betapa besarnya kebutuhan kita dan hajat kita kepada proses mukadimah, ya tentunya kita akan menyampaikan beberapa narasi terlebih dahulu. Yang pertama yang kita harus pahami adalah sesungguhnya ilmu itu merupakan sebuah hajat terbesar kehidupan manusia, itu adalah ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu membebaskan kita dari seluruh blind spot dalam kehidupan kita. Ya, mari perhatikan tulisan di samping kanan saya. Ilmu itu membebaskan kita dari seluruh blind spot pada kehidupan kita. Karena kehidupan manusia itu pada dasarnya, kehidupan manusia itu banyak sekali blind spotnya. Yang menjadikan kita ketika kita sadar bahwasanya kehidupan kita ini banyak blind spotnya, kita ini akan terbentur dengan banyak hal kalau kita tidak memiliki pelita untuk menerangi perjalanan hidup kita terhadap blind spot yang begitu banyak pada kehidupan kita. Blind spot ketika kita menikah, ketika memahami pasangan kita. Blind spot ketika kita merawat anak dan anak bertumbuh kembang. Blind spot ketika kita bermuamalah. Ketika kita sadar kehidupan kita banyak memiliki titik-titik buta yang harus senantiasa kita waspadai, tidak ada obatnya atas blind spot yang ada pada kehidupan kita kecuali adalah dengan ilmu. Ya. Sehingga ketika kita mau belajar ilmu itu bukan karena urusan bahwasanya ini untuk gagah-gagahan. Tapi kenapa kita harus belajar ilmu syar'i? Bukan karena kita ingin sebagaimana kiai dan ustadz. Tapi kenapa kita harus belajar ilmu syar'i? Karena itu datang dari sesuatu yang sifatnya basic sekali. Karena ilmu itu membebaskan kita dari seluruh blind spot dalam kehidupan. Kalau enggak, banyak benturan-benturan dalam kehidupan yang kita temukan. Ya, Tan Malaka pernah mengatakan, terbentur. Memang betul, ada tulisan itu dalam beberapa perspektif saya setuju. Kadang-kadang manusia itu harus terbentur, baru dia terbentur. Tapi kalau perspektif subjektif saya, pro dan kontra biasa. Tapi dalam perspektif saya, kalau kita mengikuti ilmu, kita itu tidak harus mengalami banyak benturan. Kalau kita mengikuti ilmu. Karena pada dasarnya ilmu itu akan menyelamatkan kita dari banyak benturan. Dan kita terbentuk tanpa bonyok ketika menghadapi banyak benturan. Dan ini yang kita harus miliki. Makanya akhirnya hajat kita kepada ilmu itu besar sekali. Ya. Karena pada dasarnya ketika manusia itu tidak memiliki ilmu dan mereka minus referensi pada kehidupan, orang yang minus referensi pada kehidupan, bagaimana dia akan menyelesaikan seluruh masalah yang hadir pada hidupnya? Ketika hidup itu selalu mempertemukan kita dengan banyak pilihan, lalu kita tidak punya referensi ketika harus menjatuhkan pilihan kita, bukankah rusak kehidupan kita kalau tanpa ilmu? Kita lagi bertengkar nih, ya. Kita lagi bertengkar dengan pasangan kita. Kalau kita tidak punya referensi, bagaimana kita memanage rasa marah dan kecewa ketika sedang konflik dengan pasangan kita? Berapa banyak kemarahan itu akhirnya menghanguskan dan tidak menyisakan apapun dalam sebuah keluarga. Karena tidak difahami dengan ilmu. Berapa banyak di antara kita, sampai anak-anak kita, akhirnya mendapatkan impact dari kita, gara-gara kita selaku orang tua, tidak punya ilmu. Lalu ketika kita menjadi orang tua yang tidak memiliki ilmu, ya akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita sebagai orang tua yang tidak memiliki ilmu, yang tak terisi tak bisa mengisi. Anak kita nggak terisi. Jadi anak kita tidak terisi. Dan tidak terisinya anak kita itu kapan? Tidak terisinya anak kita itu ya ketika kita tidak memiliki ilmu. Akhirnya apa? Anak yang menjadi korban paling dekat di antara kita. Gara-gara ketika kita menjadi orang tua tidak memiliki ilmu. Ya, makanya betul yang tadi saya sampaikan. Hajat kita kepada ilmu itu bukan untuk gagah-gagahan. Kebutuhan kita untuk belajar itu sebenarnya bukan hanya sekedar supaya ini pembuktian diri kita kepada eksistensi kita bahwasanya kita udah tua nih, udah umur 50 nih, ngapain lagi kalau nggak belajar ilmu syar'i. Bukan hanya sekedar itu. Ya.
Tapi betul-betul why-nya kita ini harus kita sepakati dulu. Kenapa sih kita harus belajar gitu? Dan kita harus paham bahwasanya kita harus belajar itu karena kita akhirnya paham. Ilmu itu membebaskan kita dari banyak blind spot dalam kehidupan kita. Dan kita sadar pula bahwasanya ketidaktahuan kita kepada ilmu menyebabkan banyak berantakan kehidupan kita. Banyaknya kita melakukan perkara yang tidak produktif dalam kehidupan kita hanya disebabkan karena kebutuhan. Dan sesungguhnya inilah yang kita sangat khawatirkan terjadi pada kehidupan kita. Bisa jadi seluruh masalah yang pernah terjadi dalam kehidupan Bapak dan saya, itu bukan karena Allah yang membuat kita sulit, tapi kita yang terlalu bodoh untuk tidak mengambil petunjuk, untuk mengikuti petunjuk itu, dan akhirnya kita yang membuat masalah sendiri pada kehidupan. Ini yang kita harus paham. Ya. Jadi, betul-betul harus kita paham. Ilmu itu penting, Pak. Dan why-nya itu harus kita sepakati dulu. Ini mukadimah pertama kita. Supaya ketika kita betul-betul sudah sepaket, ketika kita sudah betul-betul satu frekuensi tentang masalah ini yang akan menjadikan kita harus betul-betul memiliki motivasi itu yang benar. Oh, kita ini berhajat kepada ilmu ketika alasan yang kita hadirkan itu ya betul-betul sesuai dengan penjelasannya. Banyak orang yang belajar. Kenapa mereka tidak konsisten di dalam belajar? Ya karena why-nya mereka ketika belajar itu belum jelas. Ada yang belajar ikut taklim karena ikut teman ajakan. Ada orang yang ikut taklim ya karena merasa ya tidak punya kegiatan lain lah daripada tidak ada kegiatan lain saya belajar. Nah, semua alasan itu tidak akan pernah kuat untuk menjadi landasan kita dalam proses untuk konsisten pada ilmu yang kita pelajari. Tapi kalau kita belajar dari sudut pandang yang paling realistis, kenapa kita butuh ilmu? Karena membebaskan kita dari seluruh blind spot dalam kehidupan. Maka pandangan ini bisa menjadi narasi yang menjadi kesimpulan sekaligus menjadi pegangan dan tongkat untuk kita. Ya. Dan ini sejatinya yang harus kita pahamkan. Makanya di sisi yang lain kita juga paham bahwasanya surga itu yang memang identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan identik dengan airnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang ingin mendapatkan kehidupan tua dan senja ketika Allah sudah memberikan kepada kita bahwasanya dekat ke kita dengan lubang kubur kita, maka kita harus ngerti perjalanan manusia di akhirat dimulai dari lubang kuburnya sampai nanti dia berjumpa dengan pengadilan Allah. Kita harus paham, surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Sehingga akhirnya siapapun yang ingin selamat pada babak kedua, leg yang kedua pada kehidupan, karena kita adalah kaum yang beriman yang memiliki dua babak, maka kita harus betul-betul ngaji, dan itu menjadi sebuah hajat dan kebutuhan basic pada kehidupan kita. Karena ilmu identik dengan surga. Surga identik dengan ilmu, sebagaimana orang Padang identik dengan rendang. Ya? Sebagaimana orang Jawa identik dengan sambal dan identik dengan rasa manisnya. Maka itu tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika seseorang semakin bertambah hidupnya, tapi tidak bertambah bagaimana upayanya untuk terus melahirkan konsep dan konsistensi di dalam belajar ilmu syar'i, gimana karirnya pada kehidupan di akhirat kalau bukan ilmu yang harusnya menjadi pegangan untuknya dalam menuju kepada Allah. Kenapa? Allah itu ingin diibadahi dengan ilmu. Dan Allah tidak ingin diibadahi dengan kebodohan dan prasangka. Ya. Kalau ada di antara manusia menyangka bahwasanya Allah itu cukup diibadahi dengan kebodohan dan cukup dengan perasaan-perasaan yang kita miliki ketika kita menyembah Allah, ya maaf. Allah tidak perlu menurunkan kepada kita Al-Quran dan Allah tidak perlu mengutus kita Nabi Muhammad di dalam kehidupan. Karena apa? Semua orang tinggal memilih jalannya sendiri-sendiri di dalam kebaikan untuk menyembah kepada Allah. Tapi maaf, Allah menurunkan kepada kita Quran dan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Dan tentunya ketika kita paham bahwasanya Allah itu memberikan dua perangkat itu pada kehidupan kita,
Itu maksudnya untuk apa? Supaya kita beribadah kepadanya itu dengan ilmu. Jadi supaya kita itu beribadah kepada Allah itu dengan ilmu. Karena sekali lagi, Allah tidak ingin disembah dengan kebodohan. Ya? Makanya semakin kita bodoh terhadap Allah, semakin sesak kehidupan barzah kita, semakin sulit pengadilan kita ketika berdiri di pengadilan Allah. Kalau kita itu semakin bodoh tentang Allah.